Izin, terima kasih Bapak, tadi sharingnya sangat menginspirasi. Satu Pak, pertanyaannya Pak, Bapak selaku CEO Pak, tentunya punya kriteria terhadap CHFO yang Bapak rasa value-nya cocok untuk Bapak gitu ya. Kalau boleh di-share ke kami Pak, based pengalaman Bapak, value apa yang paling cocok untuk CIO dalam kacamata Bapak saat ini? Kemudian bagaimana Bapak menilai hal tersebut? Terima kasih Pak, mungkin itu. Terima kasih. Monggo Pak Pam, value. Terima kasih. Ya, ketika saya mencari nih, jadi kalau saya ada di organisasi baru, ya tentu saja saya kan tidak di organisasi baru dan saya tidak punya gambaran tentang orang-orang yang ada di organisasi itu, ya saya akan lebih prefer mencari orang dalam, ya bila mana orang dalamnya tersebut mampu atau orang dalamnya tersebut punya pengalaman setidaknya kapasitas di bisnis sama kapasitas di HR, ya kan, itu yang pertama. Tapi kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk berada di organisasi yang baru, terus kemudian saya mengevaluasi bahwasannya yang di dalam itu belum memiliki kompetensi yang cukup dibutuhkan untuk seorang HR apa. Ya, apa saja kompetensinya? Yang pertama memang saya akui adalah mereka harus punya pengalaman di bisnis. Itu yang saya inginkan. Ya, kenapa? Karena dengan mereka memiliki pengalaman di bisnis, akselerasinya akan sangat mudah sekali. Yang kedua, karena background saya, kebetulan background saya di HR juga, saya hanya mempelajari HR itu hanya 1 tahun sebenarnya. 1 tahun saya merasa bahwasannya tidak ada ilmu yang baru di HR. Ya, walaupun kita tahu bahwasannya HR itu berkembang. Dulu HR itu ya zaman dulu, zaman perkebunan, biasanya orang HR tuh ngapain? Bagian gaji-gaji ya. Ya, tuan tanahnya itu keliling ngelihat perkebunan, terus kemudian HR di belakangnya. Namanya konco wingking gitu lah. Kalau bahasa Jawanya gitu ya, konco wingking. Kalau orang Jawa tahu, Pak Kus tahu ya konco wingking ya. Jadi tuan tanahnya, terus HR, ini digaji, ini dibayar gitu kan. Bergeser HR menjadi personalia, gitu kan. Terus menjadi human resources. Ya, 10 tahun yang lalu berubah lagi menjadi apa? Human capital. Sekarang berubah lagi menjadi apa? Human energy. Orang HR itu jago ngerubah nama, tapi padahal sih cuma itu aja, gitu loh. Iya nggak? Ya, talent management gitu loh. Sorry, ya seperti itu memang. Karena saya juga orang HR. Ya. Yang kedua Pak. Tadi yang pertama tahu bisnis. Yang kedua tentu saja saya akan melihat track recordnya dia. Track recordnya dia pernah punya pengalaman di HR juga. Kebetulan saya dikasih kesempatan untuk memilih Pam atau Pak Pam. You boleh memilih orang Anda siapa. Nah gitu kan. Ya udah saya cari yang backgroundnya pernah di bisnis, pernah di HR juga. Ya dapatlah saya HR, kita bilang sebagai finance dan HR director. Ya, beliau kebetulan direktur saya adalah mantan CEO juga anak perusahaannya Garuda. Ya, beliau punya pengalaman operation di Philips ya, 15 tahun dan pernah menjadi HR manajernya di Philips juga. Jadi selain di manufacture, di bisnisnya, di sales, terus kemudian punya pengalaman sebagai HR di Philips juga kurang lebih 10 tahun ya. Terus kemudian posisi terakhir adalah CEO dari anak perusahaannya Garuda. Ya udah saya hire saja gitulah. Ya. Jadi tidak terlalu kompleks sebenarnya, simple. Satu, punya pengalaman di bisnis, punya business sense, punya pengalaman di bisnis, terus kemudian juga punya pengalaman di HR. Itu Pak yang saya cari. Terima kasih.